pengusaha ini nggak bisa sendiri lah. Iya. Intinya kalau kita nggak ada tempat nanya, nggak ada tempat bingung, kita jadi gampang nyerah itu. Masih langsung kita udahlah kita tinggalin aja deh. Halo teman pengamat, selamat datang kembali di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak teman-teman pemuda untuk beropini karena kita tahu diam bukan pilihan. Hari ini kita sudah kembali dengan narasumber yang inspiratif. Hari ini kita bersama Bang Rial Saputra, Direktur Utama PT Pembangunan Alma Mater Sejahtera, Bang, dan Ketua Bidang 10 BPD HIPMI Sumut. Gimana kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Kenapa manggil Bang? Karena kalau di HMI kita manggil Abang gitu. Abang Kanda. Abang Kanda. Tapi hari ini kita nggak mau membicarain HMI-nya. Jadi Bang Rial ini pengusaha pejuang pengusaha ya Bang ya? Tagline HIPMI. Tagline HIPMI. Pejuang pengusaha. Jadi gimana sih Bang awalnya cerita kenapa menjadi pengusaha? Karena kan informasi tambahan juga Bang Rial ini satu alma mater sama saya di manajemen USU ya kan Bang. Sedangkan anak-anak manajemen ini banyak yang jadi pegawai, banyak yang menjadi pegawai swasta, pegawai BUMN. Tapi Abang kenapa memilih menjadi pengusaha? Jadi apa aja sebenarnya bagus-bagus aja. Ya. Ketua alumni kita juga sampai di jenjang tertinggi lah. Ya, betul. Direksi bank misalnya. Tapi sebelum kita masuk ke kampus, sebelum masuk ke manajemen itu memang kita udah niat ya jadi pengusaha. Kita memang punya cita-cita jadi pengusaha. Kenapa pilihnya manajemen? Karena waktu itu belum ada prodi perusahaan. Iya. Jadi waktu itu zaman kita masuk itu 2012 itu konsentrasi yang ada, konsentrasinya kewirausahaan. Jadi masuk ke manajemen, belajar di situ. Awalnya juga belum punya usaha, tapi memang punya niat lah untuk punya usaha. Sampai di dalam, karena dia belajarnya manajemen, makanya kita mau ikut nih terlibat di organisasi. Karena nggak bisa kita ini aja ya. Kalau belajar di kampus aja mungkin agak kurang ya. Iya, betul. Makanya kita pun jumpa juga di salah satu organisasi ya. Iya, betul. Jadi mungkin awalnya sama-sama Reja dulu, kemudian baru masuk ke HIPMI. Karena kenapa HIPMI? Karena memang salah satu organisasi yang punya visinya pengusaha, orientasinya juga usaha, masih profesi ya cuma HIPMI. Makanya kita akhirnya setelah HIPMI baru kita HIPMI ya. HIPMI perguruan tinggi waktu itu. Ya, mungkin kita tunda dulu Bang pembahasan HIPMI-nya ya kan. Jadi Bang, usaha apa aja sih Bang yang sebenarnya udah pernah Bang buat atau pernah Bang dalemin lah gitu? Awal itu belum ada punya usaha waktu masuk kampus. Awal masuk HIPMI juga belum punya usaha. Jadi memang waktu masuk ke HIPMI ini, HIPMI perguruan tinggi waktu itu, perguruan tinggi USU ini baru kita termotivasi ya untuk punya usaha. Jadi bukan minder kita jadinya, bukan intimidasi karena dikelilingi pengusaha ya Bang. Tapi kayak mana ya bisa kayak dia juga ya. Iya. Karena Bang akhirnya jumpa lingkungan yang punya jiwa-jiwa itu, akhirnya punya usaha bareng. Jadi kemarin Abang lihat Reja juga namanya. Dia ini awalnya juga sama kayak kita, belum punya usaha. Tapi waktu itu kami kan masih BBM ya. BlackBerry Messenger. Dia tiap hari broadcast promo tiket pesawat. Tiap hari. Sampai akhirnya ada promo itu 530.000 BP Medan Kuala Lumpur 530.000. Jadi kami kawan-kawan tuh 14 orang beli tiket sama dia semua. Beli sama dia semua 14 orang. Kita sampai akhirnya mau berangkat, nama dia nggak ada. Dia nggak ikut. Iya. Sampai akhirnya kenapa nggak ikut? Jangan lagi
untungnya Oh. dia ikut juga. Jadi memang kita salut lah. Iya. Sampai akhirnya sekarang dia ini punya banyak toko di Jawa, gudangnya juga lumayan besar. Kemarin juga dia diundang podcast di EPTV. Iya. Oh, alumni ekonomi pembangunan. Iya. Nah, mungkin nanti nextnya bisa diundang dia kembali. Siap. Karena memang saya kenal dia dari 2012 itu memang progresif lah. Akhirnya terinspirasi lah ikut di situ. Sampai akhirnya kami buka usaha bareng ya. Kita buka IO waktu itu ada sekitar 8 orang. Di situ awal kita buka usaha. Kemudian kita saya juga kalau itu kan bareng-bareng ya. Saya juga kemarin ada jual apa tuh sauda itu. Oh iya. Sauda. Tapi itu awalnya nggak itu dulu kurma. Oh iya. Tapi yang skala yang besar ya. Kita dikasih barang dulu, dikasih tempo sebulan. Untuk ngejual itu enggak sampai sebulan kita. Udah habis barangnya. Bukan, kita kirim uangnya sama dia. Sampai akhirnya kita diundang ke Jakarta, kita dikasih barang nilainya 200 juta. Itu semua dibiayai. Akhirnya kita jadi distributor resmi lah, jadi resmi Sumut. Ini Gak apa-apa nih, agak panjang nih kalau nggak apa-apa Bang. Ya. Jadi kan bisa ngasih inspirasi juga Bang. Kita pernah juga buka salon sama coating mobil di Jalan Asrama. Itu 2000 Covid waktu 2021. Tapi akhirnya sekarang kita tutup itu. Yang pertama karena juga kita udah fokus di PT PAS, kemudian juga rukonya dibeli orang ya. Jadi akhirnya sekarang juga buka foto studio di Jalan Sunggal. Tapi memang hari-hari banyak di PT PAS. Baru sebenarnya gini sih Bang, jadi pertanyaannya. Buka usaha, membangun usaha itu kan erat kaitannya dengan konsistensi Bang. Apalagi banyaknya tantangan, banyaknya hambatan, kemudian ekspektasi masyarakat, bahkan keluarga sendiri. Nah itu gimana sih Bang sampai tetap bertahan terus konsisten lah menjadi pengusaha? Karena kita juga gak ini aja, mungkin kurang tertarik dengan yang rutinitas hari-hari. Kita juga memang suka tantangan sebenarnya. Kalau malah yang kerjaan yang itu juga yang monoton agak ini kita agak kurang agak bosan ya. Tapi kalau di apalagi di dunia usaha ini terus berkembang lah, terus update juga. Jadi banyak juga memang kalau dibilang berhasil, kalau sekarang belum berhasil juga, karena memang banyak usaha-usaha yang kita jalani ya ada yang tutup juga gitu. Tapi nggak berhenti lah. Maksudnya juga kalau di lingkungan keluarga juga mendukung kalau soal itu, karena kalau latar belakang keluarga juga ibu pernah juga jualan furniture di Jalan Rakyat, tapi sekarang udah tutup karena dulu itu rame tuh Jalan Rakyat tuh semuanya jualan perabot. Jadi kalau kita bilang ada saingan itu kita kalah, enggak juga sebenarnya. Justru di Jalan Rakyat itu satu-satu mulai tutup. Di situ juga mulai sepi. Karena orang biasanya kan kayak di Merak Jingga misalnya kan, itu kan jual laptop kan. Orang kan mau cari laptop udah ke Merak Jingga aja gitu juga dulu. Kalau mau nyari perabot ke Jalan Rakyat aja. Karena banyak pilihan kan. Tapi kalau kita di Jalan Rakyat tuh cuma tinggal kita sendiri orang udah malas juga gitu. Akhirnya tutup di situ. Tapi ada basic lah keluarga usaha. Artinya kita juga nggak dibatasi. Maksudnya, janganlah mau jadi pengusaha mau kayak mana nanti kalau tutup nggak juga. Artinya selalu support lah. Coba dibaca betul-betul gimana ini. Sedangkan yang kita baca betul-betul aja bisa tutup juga. Apalagi nggak
ini ya. Tapi ya artinya nggak membatasi, nggak kita jalankan lah. Jadi memang pilihannya waktu kita jalankan baru kita tahu di mana salahnya ya. Ke depan juga bisa jadi kita antisipasi lah. Belum sampai ke situ kan, yang kecil-kecil juga bisa dikerjain harusnya. Ya kan? Itu. Oke. Ya. Jadi menurut abang bang kan dalam mengejar cita-cita menjadi pengusaha atau membuka usaha itu kan sesuai passion lah, tadi kayak abang bilang. Sebenarnya ada batas waktu nggak sih kita mengejar passion kita menurut abang? Nggak ada yang instan, ya kan. Kita juga kalau nyinggung HIPMI lagi aja. Yeah. Dulu juga HIPMI ini mungkin terlalu luas untuk kita ya. Ya kan, untuk orang biasa-biasa mungkin terlalu eksklusif lah. Di tempat pengusaha-pengusaha besar nih. Yeah. Takut juga kita masuknya aja. Minder ya, ada rasa minder. Ada rasa minder. Tapi bersyukur juga ada HIPMI perguruan tinggi ya. Yeah. Jadi di situ juga nggak mengharuskan masuk ke HIPMI perguruan tinggi itu harus punya usaha. Ya, jadi sampai sekarang pun kalau mau menyinggung itu ya, sampai kita pun berani ya calon HIPMI juga ini di luar dugaan sebenarnya. Artinya kan 2016 aja kita masih di kampus juga usahanya juga masih masih biasa-biasa juga. Tapi karena semua dicoba dan juga lingkungannya juga mendukung, kita juga kita juga punya teman-teman yang bisa kita tanya aja. Kalau kita pengusaha ini nggak bisa sendiri lah. Intinya kalau kita nggak ada tempat nanya, nggak ada tempat bingung, kita jadi gampang nyerah itu. Masih langsung kita udahlah kita tinggalin aja deh. Artinya dalam mengejar passion ada sabar dan pengaruh lingkungan juga teman ya bang. Betul. Paling penting sabar ya. Iya betul. Selama menjadi sampai perjalanan abang sampai sekarang sih, sampai di BPD HIPMI Sumur ini, apa sih bang yang menurut abang paling berkesan di HIPMI? Karena dari tahun berapa berarti? 2013, ya kan, sampai ke 2023 ada 10 tahun perjalanan abang di HIPMI. Ya. Pertama kali itu kita masuk jadi anggota Bang Sahrul. Iya. Bang Sahrul Akbar waktu itu ketua HIPMI perguruan tinggi Sumurnya. Kita waktu masih gondrong ya. Pokoknya hidupnya masih belum jelas lah kemana. Waktu itu ada open recruitment HIPMI perguruan tinggi. Iya. Kita ikut, saya ingat tuh tugas pertama itu nyusun kursi. Ada acara HIPMI Sumur di Hermes Place. Waktu itu pembicaranya Pak Akbar ini sekarang ketua HIPMI pusat. Dan juga kita nggak punya harapan yang berlebih atau gimana kali masuk HIPMI langsung jadi pusat. Tapi kita ikuti aja proses-prosesnya ini. Jadi mau itu disuruh angkat kursi itu nggak ada masalah. Yang penting kita bisa ikut ataupun bisa kumpul dengan senior yang udah berhasil misalnya, ataupun mahasiswa ataupun para mahasiswa yang punya semangat yang sama lah untuk jadi pengusaha. Nah itu juga yang membuat kita tuh nggak ada capeknya ya. Kalau kumpul dengan orang-orang yang penuh semangat itu, itu mau kita angkat kursi, mau kita pulangnya malam. Tapi kalau kumpulannya itu memang nggak ada capeknya, nggak ada ini, itu semua pasti terasanya ya asik-asik aja. Iya, bisa dinikmati lah namanya. Jadi kemarin tuh di Instagram BPC HIPMI Medan ada yang buat Reja penasaran bang dengan sama postingan terakhirnya. Ternyata Bang Rial Saputra maju ya bang sebagai calon ketua umum BPC HIPMI Medan. Jadi sebenarnya bang, apa sih yang pengen abang buat untuk HIPMI dan apa sih cita-cita abang untuk HIPMI Medan terutama ya? Sama dari HIPMI ini sebenarnya apa yang ingin abang buat lebih untuk para calon pelaku usaha di Kota Medan sendiri bang?
di Reja. Jadi kalau maju jadi calon ketua HIPMI ini juga baru aja, ya kan. Kita juga nggak berani sebenarnya, tapi karena dorongan kawan-kawan juga mendukung untuk maju, dari situlah timbul keberaniannya, ya kan. Karena kita juga udah dari 2013 tadi, artinya udah 10 tahun ya. Jadi juga kita mungkin sedikit banyak tahulah, ya kan, tentang HIPMI dan juga apa yang mau dibuat nanti di HIPMI. Yang pertama kan HIPMI ini kan himpunan pengusaha muda. Artinya kita juga mau menghimpun semua kekuatan anak-anak muda lah, yang apalagi di dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak mungkin program-program yang akan kita buat nanti. Mungkin adalah waktunya. Siap. Tapi yang akan kita akan kita buatlah kebijakan-kebijakannya. Kita mau itu setiap rapat-rapat HIPMI itu kalau bisa anggotanya itu pakai produk lokal semua. Itu yang mungkin akan kita galakkan supaya timbul juga semangat pengusaha-pengusaha kecil menengah juga untuk bisa berusaha aja. Kayak mana sih Bang menurut Abang tentang persaingan di dunia usaha, tapi dia yang agak bahasa kasar lah Bang, misalnya senggol-senggolan atau saling menjatuhkan, itu gimana menurut Abang? Kita di HIPMI itu nggak semua beda-beda usahanya, nggak, pastilah ada banyak yang sama. Apalagi di perguruan tinggi itu paling banyak usaha konveksi. Tapi malah yang berhasil itu yang dia nggak menganggap itu saingan gitu. Jadi malah jadi saling melengkapi. Misalnya konveksi ini ada dia punya kerjaan yang mungkin banyak dengan waktu yang singkat gitu kan. Berarti kan dia harus bagi itu kerjaan. Satu. Yang kedua, misalnya dia ini butuh cover anggota misalnya untuk jahit atau untuk yang lain-lain, dia bisa karena dia punya kenalan ataupun teman yang bisnisnya sama, ya kan? Tapi memang ada juga yang akhirnya karena dia punya bisnis sama, dia rebut-rebutan klien juga, karena di situ mahal itu, sini aja sama juga, ya itu banyak juga. Tapi yang kita lihat nggak lama juga ya, akhirnya dia, karena kalau kita bilang rezeki nggak tertukar ya kayak gitulah, ya kan. Tapi artinya kalau kita udah buat kalau udah buat yang curang ataupun yang nggak bagus, itu selalu ada pasti hasilnya buruk lah, nggak terlalu bagus lah. Di pelaku usaha ataupun usaha-usaha yang sama itu bukan malah menimbulkan perpecahan ataupun persaingan ya Bang, tapi menjadikan ajang kerjasama dan kolaborasi gitu. Oke, nah sangat amat menarik ya. Jadi apa saja yang sudah disampaikan oleh Bang Rial, dari mulai perjalanan organisasi, kemudian perjalanan karir, kemudian sampai tips-tips bagi para calon pengusaha di Indonesia. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bang Rial karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman pemuda di Indonesia di Pengamat Bertanya. Kemudian kalau teman-teman ingin menonton secara langsung tag podcast Pengamat Bertanya, bisa klik email, kemudian bisa kirim saja langsung ke email. Kemudian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi makasih banyak ya Bang. Makasih Pengamat Bertanya.